Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang bea materai, pajak daerah, dan retribusi daerah. Saya Nadila Siregar dan teman-teman saya. Saya Nita Nihayatul Mujtahidah. Dan saya sendiri Muhammad Gailan. Selamat menyaksikan. Pengantar bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang menjadi objek pajak yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Bea Materai yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Lalu, dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah rakyat Indonesia. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan, dan atau cap tanda tangan. Pematerai kemudian merupakan suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Kita masuk ke objek bea materai. Yang pertama ini surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Seperti surat kuasa, surat hibah, ataupun surat pernyataan. Lalu objek yang lainnya itu ada akta-akta notaris termasuk salinannya. Lalu akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Lalu surat yang memuat jumlah uang. Apa itu surat yang memuat jumlah uang? Itu terdiri dari 4. Yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, lalu yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, lalu yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Objek yang kelima yaitu ada surat berharga seperti wesel, promise, or accept. Lalu yang keenam ada efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif. Yang terakhir itu objeknya ada dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Contohnya itu ada surat-surat biasa dan surat kerumahan tanggaan, terus ada surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Nah, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Jadi kalau misalkan tujuannya berbeda, nanti dikenakan objek bea materai. Lalu ada cara pelunasan bea materai. Bagaimana kita melunasi pajak bea materai? Nah, cara pelunasannya ini ada banyak. Kita masuk ke yang pertama itu ada cara pelunasan bea materai dengan materai tempel. Di sini ada contohnya materai 6.000 dan materai 3.000. Lalu yang pertama ini materai ditempel. Cara-caranya ini yang pertama materai ditempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Lalu yang kedua, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Lalu yang ketiga ini pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu. Sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Jadi kita ini saat menata tangannya itu harus kena di kertas dan di materainya. Lalu yang keempat ini, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika kita menggunakan 2 materai, contohnya itu 3.000, maka semua bagiannya itu harus kena tanda tangan. Nah, kalau tadi itu pelunasannya dengan materai tempel, sekarang ini kita tata caranya
dengan mesin teraan materai. Nah, tata caranya itu yang pertama, penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala KPP setempat dengan mencantumkan jenis, merek, tahun pembuatan mesin teraan materai yang dimintakan izin penggunaan. Lalu yang kedua itu melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi biaya materainya setiap hari. Ketiga, menyetor di muka biaya materai minimal sebesar 15 juta dengan SSP. Keempat, melampirkan surat keterangan lain layak pakai atas mesin teraan materai yang dimintakan izin. Yang kelima, izin penggunaan mesin teraan materai diterbitkan oleh Kepala KPP yang berlaku selama jangka waktu 2 tahun. Yang keenam, sebelum mesin teraan materai digunakan, dilakukan pengisian deposit sebesar jumlah biaya materai yang disetor di muka dan pemasangan segel pada mesin teraan materai tersebut oleh KPP setempat. Yang ketujuh, dibuatkan berita acara pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama kali dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk perpanjangan pemakaian mesin teraan materai tersebut. Lanjut ke tata cara mendapatkan izin pelunasan biaya materai dengan teknologi percetakan. Kalau ini itu pelunasan biaya materai dengan teknologi percetakan hanya untuk bilet, gairo dan efek. Tata caranya itu yang pertama, penerbit dokumen menyetor di muka biaya materai ke kas negara sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi biaya materainya. Yang kedua itu, penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi biaya materainya dan jumlah biaya materai yang telah dibayar. Lalu yang ketiga, apabila permohonan izin yang diajukan oleh penerbit dokumen telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat izin percetakan tanda lunas biaya materai. Lalu yang keempat ini, pelaksanaan pencetakan tanda lunas biaya materai hanya dapat dilakukan oleh Perum Peruri itu yang melakukan pencetakan uang atau biaya materai. Lanjut ke tata cara mendapatkan izin pelunasan biaya materai dengan sistem komputerisasi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu pelunasan biaya materai dengan sistem komputerisasi hanya atas dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata pemateraian 100 dokumen setiap hari. Jadi tata cara ini yang pertama, penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata dokumen yang akan dilunasi biaya materainya. Yang kedua ini, menyetor di muka biaya materai sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi biaya materainya setiap bulan. Yang ketiga ini, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan izin pelunasan biaya materai dengan membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan sistem komputerisasi apabila permohonan penerbit dokumen telah memenuhi persyaratan. Yang terakhir itu, izin dari Direktur Jenderal Pajak berlaku selama saldo biaya materai yang telah disetor di muka masih mencukupi kebutuhan pemateraian 1 bulan berikutnya. Kita masuk ke tarif-tarif biaya materai. Sesuai dengan Perat PP 24 tahun 2000, biaya materai mempunyai 2 tarif, yaitu 6.000 dan 3.000. Nah, apa aja dokumennya biaya materai 6.000-nya? Objek-objeknya itu yang pertama ada surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Contohnya itu ada surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta atau dalam mata uang asing dengan jumlah nominal yang sama, yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan
pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo di rekening bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, objeknya itu ada surat berharga seperti wesel, promise, accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Yang keenam, efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Yang ketujuh, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti surat-surat biasa, surat kerumah tanggaan, dan surat yang semula tidak dikenakan bea materai. Nah, dokumen yang terutang bea materai dengan tarif 3.000. Kalau yang tadi 6.000, sekarang yang 3.000. Contohnya ada apa aja? Yang pertama ini ada surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. Yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedua, surat berharga seperti wesel, promise, accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. Yang ketiga ini ada efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta. Yang terakhir itu ada cek dan bilet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Selanjutnya ada ketentuan khusus dan sanksi pada bea materai. Ketentuan khusus. Yang pertama, dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea materai yang terutang dengan cara pematerian kemudian. Yang kedua, pejabat pemerintah, hakim, paniter, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak diperbenarkan untuk menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar, dan melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan. Kemudian membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administrasi. Sanksi ini dikenakan apabila terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan bea materai yang harus dilunasi itu kurang bayar. Adapun cara pengenaan sanksi administrasi sebagai berikut. Yang pertama ialah dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek bea materai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana yang disebutkan yang pertama harus melunasi bea materai terutang berikut dendanya dengan cara pematerian kemudian. Untuk daluarsa, kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-Undang Bea Materai Daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Ketentuan pidana. Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Yang pertama, barang siapa meniru atau memalsukan materai tempel kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Yang ketiga, barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan haknya. Yang keempat, barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan bea materai. Yang kelima, apabila dengan sengaja
menggunakan cara lain, maka sesuai pasal 7 UU Bea Materai dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan. Kita masuk ke contoh soal bea materai. Ini ada contoh PT Angin Ribut memiliki dokumen rata-rata 100 buah per hari yang harus bermaterai. Perusahaan ini biasanya menggunakan mesin teraan untuk mempermudah pelunasan bea materai. Apabila perusahaan ini lupa memateraikan 100 dokumen yang merupakan tagihan untuk kliennya yang nilai tagihan untuk masing-masing dokumennya sebesar 1 juta dan dokumen tersebut telah dipergunakan. Berapa bea materai yang harus bayar PT Angin Ribut? Berikut sanksinya. Nah, kita jawab biaya 100 dokumen dulu. Karena ini satu dokumennya itu dikenakan materai 6.000, berarti 6.000 dikali 100 dokumen. Hasilnya itu 600.000. Ini di luar sanksi. Nah, karena dia lupa, maka dikenakan sanksinya itu 200%. 200% dikali 600.000 sebesar 1.200.000. Nanti hasil finalnya yang harus dibayar berikut sanksinya adalah 1.200.000 ditambah 600.000, hasilnya 1.800.000. Pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 10, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah. Awal mulanya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga terjadi perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, ada pajak kabupaten atau kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBBP 2, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan atau disebut dengan BPHTB. Selanjutnya ada jenis retribusi daerah. Menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pertama, pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dasar pengenaan pajak atau DPP dan saat terutang. Pertama akan dibahas yaitu bagian pajak provinsi. Pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajaknya yaitu kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dua unsur, yaitu pertama nilai jual kendaraan bermotor, yang kedua bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian tarif pajak kendaraan bermotor pribadi diterapkan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Yang kedua, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua atau seterusnya paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak progresif kendaraan. Pak Kelik memiliki 5 buah kendaraan bermotor, yaitu terdiri dari 3 mobil 2400 cc dan 2 motor 250 cc. Untuk kepemilikan dari kelima kendaraan tersebut berbeda-beda. Untuk kepemilikan mobil pertama ada 1, kepemilikan yang kedua ada 1, dan kepemilikan ketiga ada 1. Ketiga mobil tersebut tarif pajaknya berbeda-beda pula, yakni yang pertama 2%, kedua 2,5%, dan ketiga 3%. Sedangkan kepemilikan motor merupakan motor pertama dan atas nama pribadi Pak Kelik dengan tarif pajaknya 2%. Dari STNK mobil tertulis PKB mobil sebesar 5 juta rupiah, lalu SWDK LLJ sebesar Rp140.000. Untuk motor, PKB yang tertulis di STNK sebesar Rp300.000 dan SWDK LLJ sebesar Rp80.000. Baik, sebelumnya kita mencari nilai jual kendaraan bermotor. Untuk mobil, PKB 2%, 2,5% dan 3% dikali dengan 100, yaitu 5 juta rupiah dikali 100 sama dengan 500 juta rupiah. Untuk motor, PKB 2 kali 100 sama dengan 500.000 dikali 100, yaitu 50 juta rupiah. Maka pajak progresif tiap kendaraan yang dimiliki Pak Kelik adalah untuk mobil pertama, PKB-nya yaitu 500 juta dikali 2% sama dengan 10 juta rupiah. Kemudian pajak itu ditambahkan dengan SWDK LLJ sebesar Rp140.000 sama dengan Rp10.140.000. Untuk mobil kedua, PKB 500 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan Rp12.500.000. Kemudian ditambahkan dengan SWDK LLJ sebesar Rp140.000 menjadi Rp12.640.000. Untuk mobil ketiga, PKB 500 juta dikali dengan 3% sama dengan Rp15 juta. Kemudian ditambahkan dengan SWDK LLJ sebesar Rp140.000 sama dengan Rp15.140.000. Kemudian untuk perhitungan pajak motor, untuk motor pertama dan kedua, karena masing-masing tarif pajaknya 2%, yaitu PKB sebesar 5 juta rupiah, maksudnya 50 juta rupiah dikali dengan 2%, yaitu 1 juta rupiah. Kemudian ditambahkan dengan SWDK LLJ sebesar Rp80.000 sama dengan Rp1.080.000. Begitu juga dengan motor yang kedua, yaitu 50 juta rupiah dikali dengan 2% menjadi 1 juta rupiah. Kemudian ditambahkan dengan SWDK LLJ yaitu Rp80.000 sama dengan Rp1.080.000. Bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli
tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Untuk dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu segala jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Objek pajaknya yaitu bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajaknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, khusus untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari taraf pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Kemudian ada pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan maksudnya ialah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang ada di laut maupun di darat. Untuk objek pajak air permukaan adalah pengambilan, pemanfaatan air permukaan. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak ini ditentukan oleh peraturan daerah. Pajak air permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada. Kemudian ada pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajaknya ialah konsumsi rokok. Subjek pajaknya ialah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsennya dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok diterapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak kabupaten atau kota. Pajak pertama dari pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hotel ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif yang ditentukan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.
Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Pajak yang kedua yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran itu sendiri. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ini ditetapkan paling tinggi 10%. Tarif ini ditentukan oleh peraturan pemerintah. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang telah ditentukan tersebut dengan dasar pengenaan pajak. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. Contoh soal untuk pajak restoran. Pak Ari dan istrinya sedang berada di salah satu restoran di daerah Pekanbaru. Mereka pun memesan makanan dan minuman sebagai berikut. Nasi putih 2, soto Lamongan, sop iga, chicken saus tiram, lemon tea, air kelapa 600 ml. Hitunglah pajak restoran yang harus dibayar Pak Ari jika restoran tersebut menetapkan biaya servis sebesar 5% dan dengan ketentuan pajak restoran di daerah Pekanbaru sebesar 10%. Untuk menjawab contoh soal tersebut, kita harus menjumlahkan harga dari makanan dan minuman yang dipesan oleh Pak Ari. Totalnya adalah Rp53.000. Karena restoran tersebut menetapkan biaya servis sebesar 5%, maka kita kalikan dengan total yang tadi, yaitu 5% dikali 53.000, sama dengan 2.650. Dasar pengenaan pajak dari transaksi Pak Ari tersebut sebesar Rp55.650. Kemudian kita dapat menghitung pajak terutang dengan cara mengalihkan DPP dengan tarif pajak daerah Pekanbaru sebesar 10%, yaitu 55.650 dikali 10%. Pajak terutang sama dengan 5.565. Jadi, pajak restoran yang harus dibayar oleh Pak Ari sebesar 5.565. Karena yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah total keseluruhan setelah ditambah biaya servis. Pajak selanjutnya yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Pajak selanjutnya yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Pajak selanjutnya yaitu pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud meliputi A. Reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron dan sejenisnya. B. Reklame kain. C. Reklame melekat, stiker. D. Reklame selebaran. E. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. F. Reklame lain-lain yang ditentukan dalam undang-undang. Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah A. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. B. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. C. Penyelenggaraan reklame adalah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak reklame ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif ditentukan oleh pemerintah daerah dengan dasar pengenaan pajak. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Selanjutnya, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang ditetapkan peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai jual tenaga listrik. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan listrik. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon, dan penanaman pipa air atau gas. 2.
Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Dan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak yang selanjutnya yaitu pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak parkir, yaitu pertama, penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. 3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Dan penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang ditentukan dengan dasar pengenaan pajak. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah yaitu pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif, yaitu yang telah ditentukan dengan dasar pengenaan pajak. Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau penguasaan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau penguasaan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah pertama,
pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua, kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak yang selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek dan wajib pajak. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP, kepala daerah menerbitkan SPPT. Kepala daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena pertama, kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh dari perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas pelakuan timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi atau badan karena wakaf, dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah, wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300 juta. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan daerah. Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ditetapkan untuk jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan yang mengakibatkan peralihan lainnya, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah, saat terutangnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud di atas. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.